Ketemu lagi bersama Let's Go Story. Hari ini aku akan kembali membacakan cerita yang aku tulis sendiri dengan judul Tersesat di Pantai Kaliwatu. Cerita kali ini tentang 6 orang cowok yang berlibur ke pantai untuk merayakan ulang tahun. Namun, ketika pulang dari sebuah pantai, mereka malah tersesat di sebuah hutan yang gak jauh dari lokasi pantai. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Langit cerah di Sabtu pagi membuat suara tawa memenuhi dalam mobil. 6 cowok yang terdiri dari Hakim, Rian, Dava, Bagas, Edo, dan Tio melakukan perjalanan liburan ke sebuah pantai yang bernama Kaliwatu. Mereka ke sana bukan sekedar untuk liburan, tapi sekaligus untuk merayakan ulang tahun Edo. Rencana mereka cukup simpel. Bakar-bakar, main di pinggir pantai sampai pagi, lalu pulang sebelum siang. Hari itu mereka berangkat pukul 1 siang. Mereka juga menyempatkan mampir beli jagung, ayam, arang, dan beberapa minuman di minimarket. Perjalanan mereka cukup santai, musik yang kencang, dan mereka bercanda hal-hal receh. Suasana di dalam mobil itu anak muda banget pokoknya. Sekitar pukul 5 sore, mobil mereka akhirnya berhenti di tepi pantai. Saat itu, langit sudah berubah jingga, ombak pantai mulai tenang, dan angin laut beneran bikin pikiran mereka terasa jernih. Hakim langsung teriak kegirangan saat kakinya menyentuh pasir. Beberapa anak mendirikan tenda yang tak jauh dari bibir pantai. Satu tenda besar cukup untuk menampung mereka semua. Setelah itu, acara bebas dimulai. Ada yang berenang, foto-foto, dan ada yang menyiapkan bakaran untuk bakar jagung. Tidak lupa dengan mereka memutar lagu dari speaker kecil yang sedikit bercampur dengan suara ombak. Bagi mereka, beban hidup seakan hilang. Malamnya setelah kenyang dengan beberapa makanan, mereka duduk melingkar di depan api unggun. Suara angin sedikit menerpa lilin yang akan ditiup oleh Edo. Teman-teman Edo mengucapkan selamat ulang tahun dan melanturkan segala doa baik untuk Edo. Lebih banyaknya mereka mengucapkan semoga segera mendapatkan pacar. Lalu mereka bersulang pakai minuman soda dan itu semakin membuat hidup mereka terasa ringan. Besoknya, pukul 5 pagi, mereka terbangun karena suara ombak yang semakin kencang. Udara pagi yang dingin tapi terasa segar. Mereka menyantap sedikit roti dan telur dadar dengan pemandangan matahari yang perlahan muncul dari balik horizon. Hampir tidak pernah mereka bisa melihat sunrise secantik itu. Setelah foto-foto lagi, mereka mulai beres-beres tenda. Jam 8, mereka resmi meninggalkan pantai. Tujuan pulang itu sudah pasti, namun ternyata perjalanan pulang mereka bukan cuma cerita biasa. Pada saat itu, mobil mulai memasuki area hutan yang menghubungkan antara pantai ke jalan raya. Awalnya semua terasa normal, jalanan yang masih tanah, pohon tinggi berjajar lurus, dan beberapa suara serangga terdengar cukup nyaring. Tapi ketika 15 menit berlalu, 1 jam berjalan, mereka mulai merasa ada yang aneh. Lah, perasaan kita lewat sini lagi. Rian menggumam pelan sambil melihat pohon besar patah yang sama persis mereka lewati setengah jam lalu. Hakim yang mengendarai mobil juga mulai mengerutkan dahi. Enggak kok, mungkin mirip aja. Tapi 5 menit kemudian, batang pohon besar itu muncul lagi. Semua mendadak diam. Kim, lo yakin kan ini gak nyasar? Kata Bagas pelan. Hakim hanya menggigit bibirnya. Perasaan dari tadi cuma lurus terus deh. Keringat mereka mulai turun melalui dahi meski pendingin mobil nyala. Peta GPS juga seolah gak bergerak, cuman muter-muter di titik yang sama. Mereka panik, tapi tetap mencoba terus berjalan. Mereka terus berjalan selama 15 menit kemudian. Dan lagi-lagi, mereka kembali ke titik yang sama. Jalanan itu seakan tak punya ujung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berhenti dulu. Nafas mereka berat dan kepala mulai terasa pusing. Mereka keluar dari mobil berharap mencari pertolongan, namun hutan itu sunyi banget. Gak ada suara burung, gak ada orang yang lewat satupun. Rasanya seperti mereka yang satu-satunya makhluk yang masih hidup di sana. Kalau masih muter-muter, berarti bukan cuma tersesat. Ini ada yang gak beres.
bisik Dava. Mendengar itu, keenam cowok ini merasa bulu kuduk yang berdiri. Setengah jam mereka beristirahat, mereka mencoba masuk mobil lagi dan melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang tenang. Namun, sayangnya tidak. Mereka tetap melihat satu pohon besar yang tumbang, dan setiap mereka kembali, rasanya langit makin gelap. Padahal, waktu itu masih menunjukkan pukul 10 pagi. Di tengah usaha mereka untuk keluar dari hutan itu, Hakim tak sengaja melihat dari kaca spion tengah yang langsung mengarah ke kursi belakang. Ia berbicara lirih. "Kita ini berenam kan?" "Iya, berenam. Kenapa emangnya?" jawab Bagas dengan pelan. Hakim berkata di kursi belakang ada satu orang yang duduk di sebelah Tio. Tubuhnya kurus, wajahnya menunduk, rambut panjang menutup seluruh muka. Jelas, itu bukan dari bagian mereka. Hakim yang terus fokus menyetir tiba-tiba terkejut saat sosok itu mendongakkan kepalanya. Hakim mengatakan kepada teman-temannya untuk tetap tenang, jangan banyak gerak, karena wajah sosok itu pucat, matanya hitam tanpa bola mata, senyumnya panjang sampai ke pipi. Dia menatap Hakim lewat pantulan kaca dengan ekspresi seolah puas melihat mereka ketakutan. Tio yang merasakan kehadiran sosok itu berteriak histeris saat ia mencoba menoleh ke kanan. Ia mengatakan kalau sosok itu pasti mengikuti mereka dari pantai, karena Tio sempat melihat waktu ia berada di toilet umum. Sosok itu bergerak tanpa suara, seolah melayang dan tangannya berubah jadi panjang, lalu menempelkan ke bahu Edo. Hakim semakin gak fokus mengendarai mobil, dan membuatnya menginjak gas mobil makin kuat-kuat. Mobil itu melompat maju, dan suara tertawa yang melengking terdengar jelas di setiap pasang telinga mereka. Seketika hutan menjadi lebih gelap, jalanan depan tertutup kabut, GPS mati total, dan mesin mobil sempat tersendat-sendat. Sosok itu muncul lagi, tapi dari luar jendela. Di keadaan, mobil tetap melaju. Hakim membanting setir ke kiri jalan setelah mendapat perintah dari Rian. Namun, jalan yang Rian pilih malah membuat ban mobil mereka tergelincir. Jalanan setapak kecil itu menurun dan berliku. Mereka nggak tahu kemana, yang penting mereka bisa lolos dari sosok itu. Namun, seolah memang sudah diincar, sosok itu terus mengikuti di samping kaca mobil, menatap mereka satu-satu dengan tertawa semakin keras. Mobil itu terus melaju dengan menembus kabut. Mereka juga mendengar suara lain di telinga masing-masing dengan mengatakan, "Jangan pergi." Hakim menginjak rem secara mendadak saat sadar jika di depannya adalah jurang. Ban depan menggantung, nyaris jatuh. Mereka semua diam, mengatur nafas yang gak karuan. Di seberang jurang, mereka melihat pantai tempat kemarin mereka camping. Semua tak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi lebih buruk dari itu, di pinggir pantai terlihat 6 tenda kosong, sama persis dengan tenda mereka semalam, lengkap dengan 6 sosok yang bayangannya hitam, kelam, tersusun rapi seperti sedang menunggu. Sosok itu tinggi, tidak bergerak, dan tidak berkedip. Sosok rambut panjang tadi muncul lagi tepat di depan mobil. Keenam cowok itu menatapnya dengan mulut terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal. Dari mulutnya keluar suara cempreng seperti 2 suara yang bersamaan. "Kalian datang sendiri. Kalian libur di tempat kami tanpa izin." Situasi semakin gak karuan. Hakim langsung menancap gas mundur, berbalik ke arah dengan sebisanya. Mobil memantul-mantul, hampir terguling, dan tiba-tiba mereka menembus ke jalan raya. Semua hilang, lenyap seketika. Pohon tumbang itu nggak pernah terlihat lagi. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan warung kecil di pinggir jalan. Mereka semua keluar dari mobil, terjatuh ke tanah dengan lemas dan nafas yang tersengal. Mereka berhasil keluar dari jeratan hutan yang melelahkan. Saat Edo sedang mengambil beberapa minuman di bagasi, ia melihat ada kursi yang entah datangnya dari mana. Semua menyimpulkan memang sosok itu ingin gantian ikut dengan mereka.
Begitulah ceritanya. Memang kadang kalau pergi ke tempat wisata khususnya pantai harus banyak-banyak permisi dan menjaga segalanya. Segitu dulu cerita dari Let's Go Story. Kalau kalian punya ide atau gagasan utama tentang pengalaman horor, bisa kirim ke email katanyalaras@gmail.com atau bisa DM ke Instagram laras3994. Kalau kalian suka sama ceritanya, bisa kasih like dan subscribe. Kalau kalian gak suka, mungkin di cerita berikutnya kalian suka. Sampai ketemu besok. Dadah!